welcome to today's Bible study hari ini. Kita ketemu lagi sama Koriko hari ini. Kita tahu kemarin ini kelanjutan ya dari 2 minggu yang lalu Koriko udah kasih untuk Bible study Called to be Holy. Jadi kali ini kita akan mulai seeing image of God in ourselves. Jadi nggak berlama-lama, langsung aja Koriko. Thank you. Oke, thank you, bro. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan bicara tentang seeing the image of God in ourselves, di dalam diri kita. Kalau kita nyanyi lagu tadi ya, kita nyanyi lagu sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yang Tuhan pikirkan tentang kita tuh indah gitu. Dan kita nyanyikan itu gitu. Tapi kenyataannya seringkali kita memandang diri kita sendiri nggak indah. Karena cara kita memandang diri kita seringkali itu dipengaruhi oleh apa yang kita consume every day gitu. The world around us gitu influence the way we think of ourselves gitu. Sehingga mungkin Tuhan mikir tentang diri kita sungguh indah. Tapi kita nggak mikir tentang diri kita seindah itu. In fact, ini seringkali yang jadi masalah, jadi challenge buat kita untuk ngejalanin hidup kita sehari-hari. Saint John Paul II bilang, the body, I quote from him ya, the body, in fact, and only the body is capable of making visible what is invisible. The spiritual and the divine. Oke, saya ulangin ya. The body, in fact, and only the body, is capable of making visible what is invisible. That is the spiritual and the divine. Cuma badan ini, cuma tubuh ini yang bisa memperlihatkan apa yang nggak kelihatan. Yaitu yang spiritual, yang rohani, dan yang divine, yang ilahi. Oke? Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau saya misalnya ajak teman-teman semuanya buat ngelihat diri saya gitu, if I invite you all, hey guys, look at me, gitu ya. And then every one of you will look at me. Oke? Tapi kalau misalnya saya bilang, please look at my body, lihatlah tubuh saya. Semua orang akan ngelihat juga ke tubuh saya. Now, what is the difference between looking at me and looking at my body? Jawabannya adalah, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena setiap kali saya ngomong ke orang, coba deh lo lihat ke gue deh. Yang dilihat itu pasti badan saya, muka saya, pundak saya. Kalau tangan saya bergerak mungkin jadi ngelihat tangan saya gitu. Kalau saya bilang please look at me. Tapi kalau saya bilang please look at my body, kalau tangan saya bergerak misalnya yang dilihat tangan saya juga gitu. Badan saya bergerak ya badan juga. The same thing yang akan dilihat. Kenapa? Karena whenever I say look at my body, you will look at my body. Whenever I say look at me, you will also look at my body. Because my body actually represents the whole me. Okay? Badan saya, tubuh kita semuanya, it's not just about the flesh. Bukan cuma soal daging. Bukan cuma soal tubuh. Tapi tubuh kita itu represent the whole being. Artinya, my dreams, my disappointments, my desires, my pain, my values, my segala sesuatu deh pokoknya tentang diri kita, tentang diri saya, itu diperlihatkan melalui tubuh. So this is very important nanti untuk diskusi kita ke depan. Bayangin ya, jadi badan kita, tubuh kita is not just about flesh. Tapi badan kita itu sebetulnya, tubuh kita itu sebetulnya reveal our soul, reveal our spirit, our spiritual realm gitu. Itu juga di-reveal lewat tubuh kita. Tapi bukan cuma tubuh,
John Paul II bilang yang juga di-reveal oleh tubuh kita itu juga the divine. Kenapa the divine? Karena kalau kita lihat di kitab Kejadian, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. So in other words, kalau kita mau melihat gambar dan rupa Allah, gimana caranya? Lihat aja tubuh kita sendiri. Kita ngaca, di depan kaca, and then kita perhatiin diri kita, there you go, kita sedang melihat gambar dan rupa Allah. So the body, kata John Paul II, is not only capable of making, the body is capable of making visible what is invisible, not only the spiritual, but also the divine. Ini penting banget nih. Our body is not just about the flesh, bukan cuma soal daging, tapi memperlihatkan juga seluruh persona, seluruh being kita, dan juga yang ilahi, which is God. Ini penting banget. Nah, harusnya kalau kita hidup di dalam cara pandang yang kayak begini, everything is good. Kenyataannya, kita tinggal di dunia yang mana di dunia ini, cara pandang dunia ini terhadap tubuh kita, terhadap bodies, itu tainted, distorted gitu loh. Cara dunia memandang tubuh kita itu udah sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Maka kita lihat, apa yang tadinya ideal, kalau kita lihat di kitab Kejadian, kalau kita masih SD, dulu kan kita belajar ya, Tuhan menciptakan semuanya, hari ke-1 sampai hari ke-5, lalu Tuhan bilang semuanya baik. Lalu hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, setelah Tuhan menciptakan manusia, itu di Kejadian 1 ayat berapa tuh? Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. So after God created human, man and woman, Tuhan bilang, it's not just good, it's so good, kata Tuhan. Nah, kalau semuanya berhenti di sini, ini aman-aman aja gitu. Nah, the thing is, dunia ini, dunia memandang tubuh kita itu rusak. Karena kita dipengaruhi oleh media. Kalau kita perhatiin sekarang misalnya fashion industry gitu ya, atau film-film yang kita nonton, movies gitu ya, itu sangat mempengaruhi cara kita memandang diri kita. Atau kalau kita ngeliat budaya deh, zaman dulu, misalnya badan yang keren itu yang gimana, hari ini tubuh yang keren itu kayak gimana. Kayak fashion industry. Atau marketing industry. Nggak tahu teman-teman pernah, ini nggak di kerjaan, pernah engage SPG nggak? Sales Promotion Girl. Oke, itu ya, agency SPG, itu punya buku tuh. Dulu sih zaman saya kerja yang ngurusin gituan, ada foto-foto. Lalu dari buku dan foto-fotonya itu ada quote unquote price tag. Kalau yang ceweknya keren banget, tinggi, badannya bagus banget, keren, harganya lebih mahal. Tapi kalau yang misalnya badannya nggak seideal yang di-define oleh fashion industry, harganya nggak semahal itu. So we put price tag ke people's body. And ingat, body is not just about the flesh. Body also represents the whole being. So in other words, it's not just about the body yang kita kasih harga. Bukan cuma fleshnya yang kita kasih harga. In a way, the whole being. Seluruh manusianya seakan-akan kita kasih cap harga begitu. And so kita buka buku atau PDF, katalog tentang SPG, tanpa kita sadar, kita lagi jadiin mereka objek, commodity, the body. And itu membuat kita membentuk persepsi kita tentang image tubuh kita sendiri. So we think that kalau misalnya badan kita nggak sebagus models, entah cowok, entah cewek, kalau cewek lihat majalah-majalah cewek, cowok lihat model-model cowok yang six pack misalnya, kalau nggak begitu, I'm not that worthy. Gue nggak berharga banget, gue nggak asik, gue nggak cukup mahal. Atau porn industry yang benar-benar ngejadiin tubuh manusia, entah cowok, entah cewek, sebagai komoditi gitu. Karena kemudian itu dijual. And itu shape
our perception of human bodies. Akibatnya, cara kita memandang diri kita tidak lagi ditentukan oleh bagaimana Tuhan memandang diri kita, yang sangat baik. Tapi cara kita memandang tubuh kita ditentukan oleh cara dunia memandang tubuh kita. Akibatnya, ada deh orang tua misalnya yang komplain kalau anaknya badannya nggak ideal, atau even sekolah nggak terima murid kalau body posture-nya nggak oke, perbandingannya nggak oke, BMI-nya nggak ideal. Ada tuh sekolah yang nerima siswa-siswanya masuk sekolah tuh based on body posture-nya juga gitu. Akibatnya orang yang nggak masuk di dalam kategori itu akhirnya jadi punya low self esteem. Gue nggak sekeren dia, gue nggak sekeren apa yang ada di majalah. And then mulai deh kita masuk di dalam comparison trap. Kalau dia lebih keren, kalau gue enggak. Kalau dia lebih oke, kalau gue enggak. And then kita berusaha cope with it. Kita berusaha survive dunia yang sangat put values, price tag di human bodies. And kita kira kita punya self-worth, itu sama dengan itu. Padahal it's a lie. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya udah. And then begitu jadi, Tuhan bilang, semuanya itu sungguh sangat baik. And then kita mulai lari, kita mulai cari escape. And then we start to become addicted to this and addicted to that. Gitu. Addiction, kalau yang pingin kurus banget, addicted to being skinny, jadi bulimic misalnya, eating disorder, atau jadi addicted to gym karena mau build muscle yang gila-gila. I'm not talking about orang yang mau nge-gym cuma demi sehat doang, tapi yang benar-benar addicted to it gitu loh. Sampai akhirnya beli obat-obatan ini, itu, steroid, bla 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 dan sebagainya. Because kita mau kelihatan berharga. Dan tanpa kita sadar, waktu orang mulai kasih kita harga based on our body image, kita juga apply the same thing to ourselves. And so, bukan cuma orang lain yang look down on us, bukan cuma the world yang look down on us, even diri kita look down on ourselves. And di depan orang sih kita cool aja, kelihatannya asik aja. Apa kabar? What's up? Bla 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 gitu. As if nothing happened. Padahal kita tahu di dalam hati kita yang dalam kita gemeteran juga kadang-kadang. Kalau yang cewek mungkin dari look, appearance. Kalau yang cowok mungkin kadang-kadang appearance. Tapi kalau cowok mungkin bukan cuma appearance, tapi takut kalau I don't live up to it gitu loh. I don't live up to the standard. Do I have what it takes? I'm not good enough. Kalau misalnya di kantor dapat kerjaan, dapat posisi baru, tanggung jawab baru, jadi senior manager, and then jadi VP dan sebagainya, kita look cool aja. Iya, gue baru, congrats ya bro, thank you ya, kita look cool. Padahal kalau kita mau jujur, kita cowok-cowok gemeteran juga. Kira-kira gue bisa nggak ya ngerjain ini? Gitu. Tapi kita look okay aja gitu. Padahal deep down, kita struggle with our self-worth. Kita struggle with our image, the way that we present ourselves to the world. Nah, kita kejadian awal, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang bahwa semuanya itu sangat baik. And then kalau kita lihat di Kejadian bab 2, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa diciptakan sama Tuhan baik, oke. And then Allah melihat kalau Kejadian bab 2 di ayat yang terakhir tuh ya, Tuhan ciptain laki-laki, laki-lakinya tidur, lalu dari tulang rusuknya Tuhan ciptain perempuan, lalu Adam buka mata, bangun tidur, and there you go, the dream of every man in the world, bangun tidur, buka mata, tiba-tiba ada cewek telanjang di sebelahnya. Oh man, dia happy banget, and then dia bilang, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. And then, ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. So they look at each other's body. They know that they were naked. Tapi mereka nggak malu. Now, the difference adalah dengan bab 3. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, setelah manusia digoda, jatuh ke dalam dosa, lalu si cewek ini digoda sama ular,
Hawa, dia makan buahnya, begitu kelar dia makan buahnya, dia kasih ke Adam, habis dia kasih ke Adam, dimakan sama Adam, begitu selesai dimakan, ayat bab 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. So they start to cover themselves. What happened? Orang di awal mereka saling lihat dirinya telanjang kok, and it's okay. Kenapa sekarang tiba-tiba mereka jadi malu? Lalu mereka mulai menutup diri mereka dengan daun pohon ara. Lalu Tuhan memanggil, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sekali lagi, telanjang bikin dia jadi takut. Sebab itu aku bersembunyi. Emang kenapa kalau badannya kelihatan sama Tuhan? Okay. John Paul II ngejelasin ini, dan dia bilang ini penting banget. This is so important. Dia bilang, to help us understand what true love means. Kenapa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka nggak malu ngelihat tubuh satu sama lain, lalu setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka malu ngelihat tubuh satu sama lain. Saya suka ngajak kita semua untuk ngebayangin kalau itu terjadi di zaman modern, hari ini. Kan kita sekarang ada di dunia yang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kira-kira sama nih sama situasi Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa. Hari ini bayangin kalau misalnya ada seorang cewek lagi mandi gitu di kamar mandi, ada cowok nggak sengaja pintu kamar mandinya nggak dikunci, nggak sengaja dia buka, begitu dia buka pintu kamar mandinya, ceweknya lagi mandi, ceweknya langsung teriak kan, gitu. Habis dia teriak, apa yang dia lakukan? Most probably dia akan tutupin badannya. Or kalau lagi pertemuan-pertemuan offline gini, lagi share gini gitu, saya suka tanya gitu, kira-kira apa sih yang ceweknya lakuin gitu. Nah, mungkin ada yang bilang kalau yang pakai gayung, gayungnya ditimpuk ke cowok yang buka pintu gitu. Whatever it is, si cewek berusaha supaya nggak kelihatan. Padahal badannya bagus banget. Ceweknya rajin nge-gym, bodinya oke banget deh pokoknya. Tapi kenapa dia tetap nggak mau? Karena gini, begitu si cowoknya kaget, dia tutup pintu, dia keluar, dia pergi. Begitu dia pergi, apa sih yang terjadi? Nih cowok-cowok nih, kita tahu apa yang akan terjadi. Kita akan ngebayangin badannya tuh cewek. And then kita start to entertain ourselves. Oh, badannya begitu ya. Okay. Mungkin kita mulai take pleasure in the imagination of her body. Oke, kita mulai menikmati imajinasi badannya dia yang telanjang. And then, atau mungkin kita ketawa. Ternyata badannya begitu aja. And then kita ketawain gitu misalnya. Or whatever it is, yang terjadi adalah we are using her body in our imagination untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita. Entah buat kita take pleasure in it, entah buat kita cela-cela, entah bisa juga setelah itu kita ketemu teman-teman kita cowok yang lain, kita cerita deh, guys gila, gue kagak sengaja, men, gue lagi kesana, gue bawa ke toilet, gue nggak sengaja, kamar mandi gue buka, ada si itu lagi mandi, gila men, gue nggak sengaja, tapi ya bla bla bla, and then mulai diceritain pengalamannya. Okay. So apa yang terjadi adalah si cowok ini menjadikan tubuh si cewek as an object to please him for his own benefit. Entah benefitnya itu supaya dia bisa have some pleasure in it, atau ngegosip cerita ke temennya, gila bodinya tuh cewek, tau nggak badannya gila keren banget, bla 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 bla. Ini yang gue lihat dari ceritain. So yang terjadi adalah we are using her body sebagai objek. Itu sebabnya si cewek langsung menutupi badannya karena dia tahu bahwa badannya dijadikan objek. Saint John Paul II bilang begini, kalau gitu, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mau memperlihatkan dirinya yang telanjang satu sama lain karena mereka nggak mau tubuh satu sama lain dijadikan objek, artinya digunakan untuk kepentinganku. Okay, as an object, meaning that I'm using your body for my benefit, untuk pleasure kah, entah keuntungan apakah. Maka kalau gitu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah kebalikannya. Kebalikannya itu apa? Kebalikannya itu begini. Adam buka mata, bangun tidur, dia ngelihat Hawa telanjang, dan Hawa juga
diciptain Tuhan, and then dia buka mata, dia sadar, dan dia lihat Adam telanjang. Instead of using each other's body for my benefit, yang terjadi kebalikannya, yaitu I'm giving myself for your good. Aku mau memberikan diriku untuk kebaikanmu. Kita lihat bedanya ya. Yang satu menggunakan orang lain demi kepentinganku, kebalikannya adalah memberikan diriku demi kebaikan orang lain. Saint John Paul II bilang, menggunakan orang lain demi kepentinganku itu adalah lust, nafsu. Memberikan diriku demi kebaikan orang lain itu adalah love. Adam dan Hawa, waktu mereka melihat diri mereka telanjang, Adam telanjang, Hawa telanjang, karena mereka belum jatuh ke dalam dosa, so their mind, their hearts were still pure, cintanya masih murni, maka with the eyes of pure love, they respect one another. And so, after they look at each other naked, yang terjadi adalah mereka saling memberikan diri mereka demi kebaikan yang lain. Itu sebabnya dia nggak malu. Kenapa? Because I know that you are not using my body for your own benefit. Tapi lo kasih diri lo buat kebaikan gue. And so gue juga mau kasih diri gue demi kebaikan lo. And memberikan diri is expressed through my body for you. Because body is not just about flesh. Body is about the whole me. So when I say that I'm giving the whole me for you, ekspresinya gimana? Gue kasih tubuh gue buat lo. Because body represents the whole being. Nah, oke. Kalau ini yang terjadi, dan kita belajar nih, kalau gitu, panggilan untuk mencintai itu sebetulnya adalah panggilan untuk memberikan diri kita demi kebaikan orang lain. Demi apa yang baik buat orang lain. And so waktu Adam dan Hawa saling lihat dirinya telanjang, and mereka tahu bahwa mereka berbeda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, mereka memberikan diri mereka terhadap satu sama lain. And they know that their bodies complement each other. Sehingga si cowok, si suami memberikan dirinya buat istri, si istri memberikan dirinya buat suami, lalu mereka saling memberikan diri bagi satu sama lain, mereka bersatu. It's called sex. Jadi seks itu adalah pemberian diri suami buat istrinya dan pemberian diri istri buat suaminya. Waktu mereka telanjang, mereka nggak malu karena mereka memberikan diri mereka masing-masing bagi satu sama lain lewat pemberian tubuh mereka. Yang terjadi sekarang adalah kita nggak memberikan diri kita. Kita menggunakan tubuh orang lain yang seringkali terjadi. Tubuh kita diciptakan sama Tuhan itu baik. Oke, sebelum ngomongin soal problem, kita lanjut sedikit dulu. Dari kitab suci. Yesus itu mewujudkan pemberian diri ini paling sempurna. Itu sebabnya waktu Yesus mau menyatakan cintanya kepada kita, dia bilang, the ultimate sacrifice of Jesus, dia bilang apa? Dia bilang, this is my body, which is given up for you. So waktu dia mau mengorbankan dirinya buat kita, yang dia bilang adalah, this is my body for you. Dan dia membiarkan tubuhnya didera, disiksa, berdarah-darah, bahkan telanjang dan tergantung di kayu salib. So, dia memperlihatkan bagaimana tubuhnya terbuka, telanjang, berdarah-darah di kayu salib. And that's how he is showing us that he gives himself up for us. Mencintai, memberikan dirinya lewat this is my body. Karena this is my body is not just about the flesh. It's about the whole being yang diberikan buat kita. Dan Yesus waktu Allah mau datang ke dunia, dia mengambil bentuk wujud manusia. Because the body is good.
Kalau nggak good, nggak akan diambil sama Tuhan wujudnya dan dipakai untuk datang ke dunia. Dan kita lihat, waktu Yesus bangkit dari kematiannya, dia nggak bangkit dalam bentuk spirit. Lalu mengawang-awang begitu aja nggak kelihatan. No. Waktu dia bangkit dalam wujud tubuh juga. Itu sebabnya waktu Thomas nggak percaya, Yesus bilang, come, coba sentuh lukanya nih di samping badannya Yesus. And then Thomas menyentuh lukanya Yesus. And then Yesus makan bersama-sama dengan mereka untuk memperlihatkan bahwa, yes, aku bangkit with body. And then ingat waktu Yesus naik ke surga, yang naik itu dengan tubuh juga. In other words, kondisi kita waktu di dunia sama kondisi kita nanti di surga itu sama-sama punya tubuh, punya body. Cuma nanti kita akan diberikan tubuh yang baru. Kalau kita doakan, kita doa, aku percaya akan kebangkitan badan, bukan kebangkitan roh, tapi badan. Artinya kita manusia ini itu memang consist of ada spiritual soul dan ada body. Dan body ini akan kita retain terus sampai nanti kita di surga. Kenapa? Because body is good. Dunia ini tapi kemudian memberikan price tag terhadap body. Dan apa yang tadinya rencana Tuhan itu baik, itu jadi berantakan. Jadi jelek. Okay. The problem with porn. Nih, teman-teman cowok di sini nih banyak nih. Nanti next meeting saya akan share gimana Tuhan bebasin saya dari porn addiction and masturbation. Tapi the problem with porn industry, the problem with fashion industry yang mengagung-agungkan tubuh manusia dengan postur tertentu is not that they reveal too much of the body. Tapi justru they reveal too little of the body. Yang diperlihatkan hanya flesh. Padahal tubuh itu bukan cuma flesh. Tubuh itu adalah spirit. Our spiritual soul juga bagian dari tubuh itu. So setiap kali kita melecehkan tubuh, kita menjadikan tubuh itu sebagai komoditi, yang kita lakukan adalah kita sedang melecehkan bukan hanya flesh, bukan hanya tubuh, tapi kita sedang melecehkan pribadi orang itu. Dan ini bukan cuma terjadi cowok ke cewek, ini juga terjadi cewek ke cowok. Contoh lust, contoh. Ini kalau misalnya ngomongin soal pacaran gitu ya. Misalnya kalau ngomong, kenapa sih lo pacaran? Kalau gue pacaran karena kalau gue pacaran, gue ngerasa gue nggak kesepian. Berarti kan tujuannya gue gitu kan ya. Anything to do with using others for my benefit, itu bukan love. Itu adalah lust. Tapi anything to do with using body for myself, contohnya adalah, saya nggak tahu teman-teman pernah lihat nggak, dulu pernah ada iklan gede banget di billboard di Jakarta, years ago. Misalnya iklan handphone digantung di leher cewek. Jadi di billboard gede ada cewek pakai digantung, lalu handphonenya persis jatuh di sini, di tengah-tengah dada. Kenapa mesti di situ? Bahkan muka ceweknya pun nggak ada di billboard. Yang ada cuma dari leher sampai sini doang. Lalu di tengah-tengah sini ada handphone, actually exposing the breast. Tujuannya supaya apa? Supaya orang bisa lihat. So, yang terjadi di dunia kita ini adalah kita nggak respect people, tapi kita memberi harga ke orang based on body parts. Kalau body parts-nya tertentu itu bagus, harganya tinggi. Kalau body parts tertentunya nggak bagus, harganya rendah. And the sad thing is, we consume that every day to the point di mana kita mulai menilai diri kita juga kayak begitu. Padahal Tuhan nggak pernah begitu gitu. Dia ngelihat kita baik, dia mau menyelamatkan kita, dia mau mencintai kita, dia mau memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu sungguh indah, kayak tadi kita nyanyiin, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. It's always beautiful yang Tuhan pikirin tentang kita.
Tapi cara pandang kita, cara kita menilai diri kita, is so tainted with the way the world sees body. Padahal Tuhan nggak pernah reject kita. Tapi even karena dunia mulai reject kita, karena kita nggak up to the ideal of the industry, kita pun mulai reject diri kita sendiri. Padahal kita begitu berharga di mata Tuhan. Saya masih suka pakai sendal jepit murah meriah. Ada sendal jepit murah meriah di Indonesia yang legendary. Mereknya Swallow. Okay. It's unbeatable. Di Indonesia, sendal jepit Swallow itu nggak ada lawannya. Tapi the problem with sendal jepit Swallow adalah, itu ya, jepitannya ini sering copot. Kalau yang pengalaman pakai sendal jepit murah meriah itu kalau sekarang beli di pasar itu kalau nggak salah harganya nggak tahu deh berapa ya, mungkin 11.000, 12.000 gitu ya. Ada teman yang bilang 8.000, saya bilang lu sih parah, lu 11.000 aja lu tawar. Tapi anyway, dia murah banget. Jadi kalau pakai tuh kadang-kadang baru sebentar tuh jepitannya udah copot gitu. And what do we do with it? Kalau sendal jepit harganya 11.000, 12.000, kalau copot, yang kita lakuin apa? Ya kita buang gitu. Ada nggak? Pernah nggak ada yang bawa sendal Swallow, sendal jepit yang copot ini ya, kita bawa ke Stop and Go. Terus kita betulin. Dilem, dilem lagi, dijahit gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena it's just ceban, man. Tapi bayangin kalau kita beli sepatu yang mahal. 10 juta. Mahal amat sepatu 10 juta. Anyway, beli sepatu harganya 10 juta misalnya. Terus begitu sepatunya mahal banget, begitu rusak, kita buang. Enggak. Kita bawa ke toko, betulin lagi, betulin lagi, betulin lagi. Rusak 5 kali. 5 kali kita betulin. Karena biayanya berapa? Mungkin sekali betulin 200.000, sekali betulin 300.000, mungkin 500.000. It's still worth it. Kenapa? Karena harganya 10 juta. So, teman-teman semua, masing-masing dari kita, itu nggak seperti sendal jepit. Yang kalau ada yang kita ngerasa defect sedikit, dibuang sama Tuhan. No. Nggak ada satupun dari kita yang nilainya itu murah di mata Tuhan. Karena setiap kali Tuhan ngelihat kita, Tuhan ingat bahwa masing-masing dari kita itu dibeli oleh darah anaknya sendiri yang namanya Yesus. Sehingga kalau sampai Tuhan abandon kita, kalau Allah Bapa di surga itu abandon kita, itu sama aja dia bilang ke anaknya sendiri, your sacrifice is worthless. There is no way that kita gitu jadi unworthy, nggak precious di mata Tuhan. Sebab masing-masing dari kita, harganya is the blood of Jesus that He shed on the cross 2,000 years ago. Betapapun dunia bilang bahwa kita itu nggak live up to the standard sehingga kita nggak punya harga tertentu, price tag tertentu seperti di mata dunia. No way, regardless whatever the world says. Di mata Tuhan, masing-masing dari kita itu punya image yang agung di mata Tuhan. Karena masing-masing dari kita, harganya itu adalah the sacrifice of Jesus on the cross. So there is no way bahwa at some point mungkin Tuhan malas ngelihat kita, at some point mungkin Tuhan jadi capek ngelihat kita. Mungkin kita punya image ngerasa jelek bukan karena kita punya body atau kita punya appearance, tapi mungkin karena kita ngerasa kita banyak berdosa misalnya. Aduh gue udah dosa banget nih, aduh gue udah defect banget nih, aduh gue udah messed up banget nih. Seberapapun messed up-nya kita, Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Karena harganya kita nggak pernah berkurang sedetik pun. Sedikit pun, sekecil apapun, nggak pernah berkurang. Karena harganya kita selalu sama. It's the blood of Jesus shed on the cross 2,000 years ago. So teman-teman semuanya, kita diciptakan sama Tuhan baik. Kita diciptakan sama Tuhan mulia. Kita diciptakan sama Tuhan indah selalu. Tapi kita mesti belajar
juga untuk mencintai orang lain, menghargai orang lain, mencintai satu sama lain, seperti Tuhan menghargai dan mencintai kita. Tanpa kita sadar, kita seringkali juga look down on other people and bikin orang lain merasa worthless. Buat yang cowok-cowok, misalnya kalau kita mulai ngelihat cewek-cewek dan kita mulai treat cewek-cewek itu seperti barang. Ada cewek keren lewat dan kita ngomong bercanda, gila, lihat gitu, ada barang bagus. Really? Barang? Gue suka ngomong ke teman-teman cowok. Kalau lo sekarang nih teman-teman cowok di sini ya, bayangin cara kita memandang cewek hari ini, atau cara kita consume porn atau bokep atau apapun hari ini. Bayangin kalau one day kita punya anak perempuan, dan ada cowok yang mandang anak perempuan kita, the same way we look at women today. Kita bakalan nggak terima. Kita bakalan marah. Kenapa? Karena anak perempuan kita berharga banget di mata kita. In the same way, setiap cewek yang ada di muka bumi adalah anak-anak kesayangan Allah Bapa di surga. Every time we treat them as an object, we offend God's heart. Tapi dengan cara yang sama juga. Cewek-cewek kadang-kadang juga begitu ke cowok. Misalnya craving for attention, craving for emotional security, and then menggunakan tubuh si cowok untuk ada di dekatnya, because by using your body, when your body is near me, I feel emotionally fulfilled. And so, kita get into a relationship, bukan karena kita memang benar-benar mau mencintai dia, tapi kita karena mau menggunakan dia, the presence of his body, yang membuat aku ngerasa lebih stable dalam hidup ini, because I have someone to cling to. So, cara kita treat one another, tanpa kita sadar, juga membuat one another ngerasa dirinya cuman dijadiin objek, cuman dijadiin barang, cuman dijadiin piece of flesh. Dan gimana caranya kita memulihkan semuanya itu? Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau menyembuhkan kita. Yesus itu kalau digambar di Efesus bab 5, itu Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu seperti our bridegroom, mempelai laki-laki, yang mempelai pria yang mau menyelamatkan kita umatnya yang adalah mempelai wanita. By developing relationship of love with Jesus, kita membiarkan diri kita dicintai sama Tuhan, and that love is able to heal us, menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hati kita, sehingga setiap luka yang ada di hati kita karena distorted image of our body, karena cara kita memandang tubuh kita nggak seperti Tuhan memandang diri kita, atau kita bahkan reject diri kita sendiri karena dunia atau the secular world reject my body image to the point that I also reject myself. Teman-teman semuanya, the antidote is receiving God's love. Karena kalau kita bisa menerima cinta Tuhan dan mulai memandang diri kita seperti Tuhan memandang diri kita, kita akan reconcile dengan diri kita sendiri. We will be at peace with whoever we are. And by doing that, by receiving God's love and allowing God's love to heal us, Tuhan sanggup buat mungutin diri kita yang udah scattered piece by piece, satu persatu, dan Tuhan sanggup buat bikin kita jadi whole, jadi utuh lagi, jadi penuh lagi. Saya mau share satu lagu. Lagunya ini mungkin teman-teman semuanya udah familiar, tapi this time I want you to listen to the song carefully, listen to the lyrics, listen to the words. Ini lagunya Piece by Kelly Clarkson. Sebetulnya ini lagu tentang gimana dia di-abandon sama bokapnya dia. Lalu dia ngerasa devastated banget gitu. Dia ngerasa worthless gitu. Karena di-abandon sama bokapnya yang nggak mencintai dia, nggak appreciate dia for the way she is, dia ditinggal.
Tapi waktu si Kelly Clarkson dia got married, suaminya itu mencintai dia tuh apa adanya. Mencintai dia tuh secara utuh, mencintai dia tuh as a whole, sehingga by the love of her husband, dia ngerasa bahwa dirinya dia piece by piece itu dipulihkan sehingga dia menjadi utuh lagi. In the same way, piece by piece, Tuhan mau mencintai kita, mau menyembuhkan kita, mau memulihkan kita, supaya kita juga bisa memandang satu sama lain dengan cinta seperti Tuhan mencintai kita. Kita nonton sama-sama. And all I remember is your back, walking towards the airport, leaving us all in your past. I traveled 1,500 miles to see you. I begged you to want me, but you didn't want to. But piece by piece, he collected me up off the ground where you abandoned things. Yeah, piece by piece, he filled the holes that you burned in me. Yeah, 6 years old, and you know he never walks away. He never asks for money. He takes care of me, 'cause he loves me. Piece by piece, he restored my faith that a man can be kind and a father could stay. And all of your words, they fall flat. I made something of myself, and now you wanna come back. But your love, it isn't free, it has to be earned. Back then I didn't have anything you needed, so I was worthless. Piece by piece, he collected me up off the ground where you abandoned things. Yeah, piece by piece, he filled the holes that you burned in me. 6 years old, and you know he never walks away. He never asks for money. He takes care of me, 'cause he loves me. Piece by piece, he restored my faith that a man can be kind and a father could stay. Piece by piece, well, piece by piece, I fell far from the tree. I will never leave her like you left me, and she will never have to wonder her worth, because unlike you, I'm gonna put her first. And you know he'll never walk away. He'll never walk away. He'll never break her heart. He'll take care of things. He'll love her. And piece by piece, he'll restore my faith. Sorry. That a man can be kind and a father should be great. Piece by piece. Piece by piece, he collected me up of the ground where you abandoned things. Tuhan sanggup untuk memulihkan kita satu persatu gitu.
Karena kita seringkali ambil bagian di dalam dosa yang sama. That when we look at people, we look at people's body, kita nggak treat mereka with respect karena kita ngelihat seluruh pribadinya, tapi we look at them and we put price tag on them based on body parts. And we tear them apart piece by piece. Karena Tuhan memandang kita itu bukan body parts, tapi as a whole. Dan kita indah di mata Tuhan. Dan kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita bersuka cita karena Dia bilang ke Yesus, in the same way Dia bilang ke kita semuanya juga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Because our bodies are created good to reveal God's goodness through every choices of love that we make every day. I think I have my wife in the group here. Yes, you do. Cilia is here. Hi, Cilia. Le, dia biasanya sebetulnya ngomongin soal image gini tuh biasanya lebih sering dia nih yang ngomong. Kayaknya dia lebih asik nih. You wanna share something, Li? Halo semuanya, apa kabar? Hai, Ci. Sehat, sentosa semua. Ci, mungkin mic-nya boleh dideketin dikit karena suaranya agak... Ini udah oke? Yes, perfect. Thank you, Ci. Gue disuruh sharing. Apa, Rik? Iyalah, share lah anything soal Aku mendadak. image. Ya, sebetulnya apa yang tadi dibagikan sama Riko itu adalah bagian dari keseharian kita. Terutama di sini kayaknya sebagian besar semua kayaknya orang muda di sini. Buat saya pribadi menghidupi atau pengalaman akan mencintai dan love and lust itu menjadi satu pergumulan seumur hidup rasanya. Kalau saya sharing mungkin dari pengalaman saya itu lahir dari keluarga yang mencintai saya lah. Maksudnya bokap nyokap ya bukan orang tua yang sempurna pastinya, tapi mereka berusaha mencintai dengan cara yang mereka tahu ya, itu saja. So kayaknya sih harusnya gambar diri saya nggak terlalu buruk-buruk banget. Tapi pada kenyataannya dalam masa remaja saya mengalami gambar diri yang parah banget sih waktu itu. Saya selalu meyakini kalau saya itu nggak cantik, saya itu gemuk, saya itu nggak pinter. Just put all the label yang jelek, terutama buat perempuan gitu. You name it, kayaknya saya melabelkan itu ke diri saya. Sampai panjang ceritanya, sampai kayaknya saya akhirnya waktu itu pacaran umur 15 tahun, hanya karena saya berpikir mumpung ada yang mau sama saya. Ya anak umur 15 tahun ya, anak SMA ya. Waktu itu kan asal dia beken dikit, banyak yang suka. Saya juga bingung kenapa dia bisa suka sama saya. Saya selalu bilang di sharing-sharing saya ada 2 pemikiran, kalau nggak dia buta, dia goblok, salah satu sih. Tapi dia juara kelas, jadi kayaknya dia nggak goblok, jadi mungkin dia buta gitu kan ya. So either one of the reason gitu. Akhirnya saya pacaran sama dia, mumpung ada yang mau, balik lagi. Dan jujurnya dalam waktu pacaran itu saya tidak melakukan pacaran yang benar. Maksudnya saya boleh dibilang saya mempergunakan tubuh saya untuk menyelamatkan apa yang saya butuhkan. Maksudnya gini, tadi yang Riko sharing soal perempuan, misalnya soal craving for attention, security gitu. Saya rasa mungkin itu yang saya rasakan waktu itu, karena saya berpikir kalau saya tidak melakukan apa yang kami berdua waktu itu
inginkan, ya salah satu lah gitu. Tapi saya menanggapi itu dengan sesuatu yang untuk menanggapi security saya gitu. So kami pacaran 10 tahun, 9 tahun lalu kami bertunangan, tahun ke-10 kami putus waktu itu. So dalam 10 tahun itu bukan perjalanan yang mudah bagi kami berdua pastinya, tapi buat saya untuk gambar diri saya. Dan setelah itu ada banyak struggle yang saya berusaha mencari pemenuhan gambar diri saya melalui banyak hal di dunia ini. Gitu. Maksudnya saya mencari dari cowok ke cowok, biasa ya cewek, udah 10 tahun, dari umur 15 tahun pacaran, coba putus umur 25. Setelah itu ya kayak kambing lepas ya, gila kambing cerik banget, apalah gitu, apa lepas gitu, maksudnya jadi liar banget dan pengen mencoba segala sesuatu, dan karena saya udah berasa worthless, ditambah lagi saya mempergunakan tubuh saya dengan tidak semestinya, tambah berasa worthless, saya jadi dan waktu itu kemudian ada beberapa luka dalam hidup saya yang kemudian membuat saya berpikir kalau saya tidak menggunakan lebih banyak lagi, saya akan digunakan lebih banyak. So mendingan kita mutualisme lah, tahu sama tahu lah. Lu dapat, gue juga dapat. So it's okay kan kalau misalnya sama-sama happy gitu. Tapi kemudian dalam prosesnya itu ternyata tidak membawa saya kepada kebahagiaan, malah saya pernah mencoba hampir bunuh diri dan sebagainya. So saya nggak tahu dari mana pertolongan itu datang, tapi saya percaya buat Tuhan kita tuh kayak tadi lagunya si Kelly Clarkson, saya juga suka banget lagu itu. Tuhan tuh nggak bakal rela gitu lihat ciptaannya, anak-anak perempuannya, anak-anak lakinya yang dia udah ciptakan begitu sempurna, tapi karena akhirnya banyak kebohongan-kebohongan yang mereka percayai yang ditaburkan sama si jahat, akhirnya jatuh, akhirnya mereka kehilangan dirinya, mereka kehilangan identitas dan jati dirinya, dan mereka akhirnya menghilang dari Tuhan. So, dia kayaknya berusaha atau melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk mengambil hati kita piece by piece. And dengan itu rahmat Tuhan ada dan membuat kita akhirnya berbalik kepada Tuhan. So dalam perjalanan saya belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman saat ini, apapun yang ada dalam hatimu saat ini, jangan pernah putus asa sama dirimu sendiri, jangan pernah putus asa sama kondisimu, karena Tuhan tuh nggak pernah putus asa sama kita, karena Tuhan tuh nggak pernah berhenti untuk melihat, selalu ada kesempatan di depan hidup kita. Dan untuk itulah kita harus bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup dan selalu memberikan itu dalam hidup kita. So hari ini, puji Tuhan, setelah bertahun-tahun berproses dan waktu kemudian saya menemukan Tuhan, saya menyerahkan kebahagiaan saya bukan kepada orang lain. So saya selalu bilang kalau ada sesi adiksi, saya selalu bilang kayak di support group addiction ya, either itu alcoholic or hello, nama saya Lia, I've been sober for how many years now? I don't know, maybe 16 tahun pernikahan kami. And saya bisa bilang saya itu adalah penderita love addiction. Karena saya selalu berusaha untuk mencari cinta di tempat yang salah, dan saya berusaha untuk mendapatkan konfirmasi kalau saya berharga, kalau saya dicintai dari tempat yang salah, dan saya belajar dengan cara yang keras, dan sekali lagi Tuhan tidak pernah berputus asa terhadap saya, sehingga saya akhirnya menemukan Tuhan kembali, dan hari ini saya bersuka cita atas apa yang Tuhan telah buat dalam hidup saya. Thank you. Thank you banget, Ci, sharingnya. Mungkin ada yang mau, any questions to Cilia tentang sharingnya? Nggak ada. Itu boleh bantuin kayak tindakan, what small steps can we take every day supaya bisa mulai melihat badan kita tuh sebenarnya dalam how God wants us to see our bodies. Jadi misalnya kasih afirmasi kepada diri sendiri, atau
contohnya cara menolak pikiran-pikiran yang kurang baik gitu. Koriko mungkin ada tips-tips untuk teman-teman di sini semua. Iya, gini, sebetulnya solusinya tuh gini, almost any kind of problem gitu ya, atau challenge yang kita hadapi dalam hidup ini tuh ya, sebetulnya solusinya tuh adalah relationship with Jesus. Karena waktu kita punya relationship with Jesus, kita tuh setiap hari diisi sama cinta Tuhan. Dan semakin hati kita penuh dengan cinta Tuhan, semakin kita ngerasa fulfilled dan kita nggak craving lagi dan nyari lagi di tempat yang salah. Nah, so waktu kita build relationship sama Tuhan, itu kan kita read the Bible, kita belajar tentang Tuhan, kenal Tuhan. And as we grow in our knowledge of God, and as we grow in our knowledge of how God sees us gitu ya, itu ngebantu kita untuk berubah gitu. Kalau di Roma 12 itu ada ayat, jadilah berubah oleh pembaharuan akal budimu. Itu kalau nggak salah Roma 12 ayat 1 atau ayat 2. Jadilah berubah oleh pembaharuan akal budimu. So we need to renew our mind supaya hidup kita tuh bisa ditransform. Caranya kita renew our mind adalah by engaging the word of God gitu loh. Rajin baca kitab suci, rajin baca bacaan-bacaan rohani yang sehat gitu. Unfortunately atau mungkin fortunately, ini bukan instant medicine gitu. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau ada problem, harapannya itu kayak orang sakit pilek gitu. Minum obat 3 hari sembuh. Atau pusing, hajar Panadol, hajar Tylenol sebentar, 2 hari hilang gitu. Atau even beberapa jam udah hilang gitu. Tapi situasi-situasi begini, seringkali itu bukan an overnight thing gitu loh. In most cases, the solution of the challenges that we face every day adalah ongoing relationship with Jesus gitu. Maka I would encourage orang buat tiap hari tuh cari Tuhan gitu loh. Karena seringkali tuh kita tuh seeking attention di tempat-tempat yang salah, craving for emotional fulfillment di tempat-tempat yang salah. Akibatnya tuh kayak kita tuh minum aus, tapi terus kita minum air laut gitu. Akibatnya kita tambah haus gitu. Nggak ada yang bisa fulfill kita gitu. Karena setiap single craving, kebutuhan kita diterima, kebutuhan kita bisa at peace, kebutuhan kita bisa reconcile sama diri kita sendiri. That longing itu solusinya itu hanya ada di Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu semakin hari memenuhi diri kita tuh semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh gitu. Other than God, it will create addiction. Yaitu kita akan craving itu, tapi kita nggak dapat fulfillment. Contoh, buat cowok-cowok nih, yang addicted to porn, sama masturbation. Waktu kita lagi longing, pingin, kita pikir itu bisa create fulfillment gitu. And then kita nonton bokep, and then we actually do it, kita masturbate, begitu udah kelar, lewat, yang ada adalah emptiness. Kosong, and then ya udah, nothing gitu. And then besok kita lakuin lagi gitu. And then empty lagi. And then makin lama, empty-nya tuh makin gede. In the same way, kalau longing kita, kalau craving kita itu kita bawa ke tempat yang salah, tempat-tempat yang salah itu nggak pernah bisa fulfill diri kita gitu. Yang bisa fulfill diri kita penuh itu cuman cinta Tuhan. Tapi cinta Tuhan itu nggak jadi penuh di hati kita itu overnight. Tapi over a long period of process, di mana di dalam proses itu kita naik turun bersama dengan Tuhan, but then through God's faithfulness, hati kita makin lama makin penuh oleh Tuhan, and then pelan-pelan kita akan ngelihat bahwa kita mulai berubah in our way of seeing ourselves gitu loh. Jadi again, this is not an overnight thing, tapi it's a gradual process lewat faithful relationship with Jesus. Atau Lia mau nambahin? Saya rasa setiap hasil yang baik itu pasti harus ada kerja keras. Dan kerja keras itu tadi seperti yang tadi Riko bilang harus kita persatukan akhirnya dengan Tuhan. Cuman buat saya, pengalaman saya untuk keluar dari situ, saya berdamai sih sama situasi badan saya, tubuh saya.
Dulu saya nggak sama sekali nggak nyaman misalnya buat teman-teman cewek di sini, misalnya saya berasa tangan saya besar atau betis saya besar. Saya memang punya kayak betis pentungan Flintstone, saya selalu bilang, karena besar banget gitu. Tapi ya saya bersyukur ya, Tuhan juga berkarya melihat orang-orang di sekeliling saya. Jadi puji Tuhannya saya diberi suami yang juga memberikan, seperti tadi lagunya Kelly Clarkson juga, dia juga mendapatkan dari suaminya. Saya memuji Tuhan juga kalau suami saya juga selalu mengencourage saya soal hal-hal yang tadinya menjadi pain point saya gitu. Tapi yang kedua sebetulnya juga yang saya lakukan dan saya paksa lakukan adalah count my blessings ya every day. Itu hal hal mungkin yang terdengar klise, tapi please spend your 1 minute just reflect on all the blessing that you have. Terus udah gitu ya diingat, dan kemudian dari waktu ke waktu paksain dirimu untuk kayak hari ini apa ya, saya mau bilang terima kasih Tuhan buat apa ya, biarpun dalam kondisi moodmu sedang tidak ingin untuk melakukan itu, ada kegagalan di kantor, ada situasi yang menyedihkan, tapi paksakan dari situ untuk berusaha berterima kasih kepada Tuhan gitu, titik-titik terima kasih Tuhan. Itu hal-hal simpel yang saya coba lakukan dan sekarang menjadi habit. Dan sering menjadi habit sehingga pada saat saya mau komplain atau kemudian saya kembali kepada gambar diri saya yang buruk itu, saya kemudian memaksakan diri saya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya tetap saya ngomel sih, jangan khawatir, itunya masih tetap, cuman jadi nggak terlalu nggak terlalu parah karena saya tahu di balik itu saya punya berkat-berkat Tuhan lain yang terus Tuhan berikan dalam hidup saya. So, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya rasa tips-tips itu tapi ya tadi sebetulnya lebih ke hubungan kita sama Tuhan sih, minta rahmat Tuhan setiap hari untuk memulihkan semua yang ada dalam hati kita, karena kita masing-masing pasti punya side yang beda-beda ya, kelemahan yang beda-beda gitu. Yang pasti akan terus kembali. Karena saya selalu bilang, yang namanya iblis itu nggak kreatif. Mereka itu nggak kreatif. Mereka itu akan selalu kembali ke pain point yang sama. Selalu itu aja diulang lagi, diungkit lagi. Nanti masalahnya mungkin beda, tapi titiknya sama. Ntar akan keluar lagi, dan akhirnya kita akan memutuskan untuk memprotek diri kita. Kita lebih memilih menggunakan daripada mencintai. Dan waktu kita menggunakan, kita pikir itu adalah penyelesaian, tapi ternyata salah jalan gitu, salah solusi gitu maksudnya. Ya, itu sih kira-kira. Gue nggak tahu deh membantu apa nggak, cuman ya anyway itu cuman tips-tips kecil mungkin. Thank you Cilia. Thank you. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Tanya nggak? Oh ya, Boleh, silahkan. boleh. Kalau Koriko, mungkin lebih mau nanya lebih kayak gini sih, kalau misalnya kita punya temen gitu yang sering misalnya ngomongin orang tentang penampilan, appearance doang, apa yang bisa kita lakukan untuk orang itu ya? I mean untuk teman kita itu gimana cara kita bisa bantu dia tuh rubah mindset-nya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita sendiri ikut ini kan kita udah ngerti, tapi kalau orang yang setiap hari feeding their self dengan appearance orang doang, penampilan doang, itu caranya gimana ya kita bisa bantu mereka untuk at least mengurangi atau enggak ya change their mindset juga sih. Thank you, Ko. Challenging banget ya kalau orang yang selalu menilai orang lain dari appearance, apalagi kalau saya ini kan ini ya dari nggak sebut merek ya, cuma sebut ciri-cirinya aja ya, dari sekolah cowok semua ya. Sekolah cowok semua di Jakarta. Sekolah cowok semua itu sampai sekarang ini di WA grupnya itu mau angkatan yang baru lulus kemarin atau angkatan yang lulus tahun 70 juga isinya sharing gambar bokep melulu. And mau nggak mau
orang-orang itu jadi terbiasa untuk menilai orang lain by appearance gitu. So biasanya yang saya lakuin adalah saya berusaha ngingetin bukan cuma kalau ada orang ngomongin kejelekan atau kebagusan dari badannya doang, biasanya terus saya coba masuk ngomong ke kebaikan dari apa yang dia sudah perbuat gitu loh. Apa yang bagus, apa yang baik gitu loh. Apa values yang selama ini dia udah contribute ke orang lain gitu misalnya. Tapi memang honestly challenging banget sih karena kita sendiri tuh tiap hari tuh dibombardir sama media gitu kan. Kita ngelihat iklan, kita nonton film, kita nonton apapun lah, itu media di sekitar kita kan membombardir kita tuh dengan konten-konten yang devalue human body gitu. Jadi ya the little things that I can do biasanya ya other than kalau misalnya session sharing kayak gini ya emang udah jelas ada konteksnya gitu. Tapi other than this ya biasanya saya selalu berusaha untuk ngingetin orang atau bring the conversation away from soal badan doang gitu. Atau appearance doang gitu. Tapi ngomongin tentang kebaikan apa yang dia udah lakukan, good values apa yang bisa diangkat dari situasi itu atau dari orang itu misalnya, supaya terus-menerus orang diajak untuk melihat bahwa orang itu bukan cuma soal appearance gitu. Tapi soal there's so many things gitu loh, ada attitude-nya dia, ada mudah-mudahan dengan begitu kita bisa ngajak orang tuh kalau menilai orang lain tuh lebih into depth gitu loh, rather than cuman lihat dari apa yang dilihat sama mata doang gitu. Tapi I have to admit bahwa it's challenging sih, karena memang tiap hari kita di surrounded by media yang begitu gitu. Thank you, Kak. Thank you. Koriko, saya mau nanya. Ya, Bet. Sebenarnya saya agak bingung nih, soalnya jadi waktu pas kita masih SMP, terus ada teman kita yang berhari-hari nggak masuk, terus dia gitu suatu hari dia masuk, terus akhirnya kita tanya gitu, lu kenapa gitu, sakit apa gitu, tapi dia awalnya agak malu untuk cerita, terus tapi karena kita lumayan dekat akhirnya jadi yang cowok-cowok jadi cerita, terus dia bilang iya soalnya I don't really remember why, but something happened with his thing. Terus abis itu kita tanya, what happened? Jadi nggak tahu ya, saya bukan dokter, tapi saya juga ingatnya pokoknya ada sesuatu yang salah karena I think the sperm crystallized or something, and it's because he never masturbate. Itu nggak tahu yang itu ingatnya karena itu atau karena yang lain, tapi pokoknya intinya dokternya bilang dia agak kaget di umurnya yang segitu belum pernah masturbate. Terus dokternya bilang sampai diajarin depan bokapnya, itu kan aneh banget ya. Terus kita ceritanya kayak ini, makanya mau nanya juga kayaknya pasti bakalan audiensnya bakalan bingung. Terus iya sampai akhirnya diajarin how to do it. Terus habis itu dia di-encourage to do it mungkin beberapa kali gitu. Tapi nggak tahu berapa kalinya. Terus so from what we learn, kan kita kan nggak boleh masturbate. Tapi itu juga mungkin karena because kita nggak boleh picture other people's body for our pleasure. But I don't know how, maybe somehow somebody can masturbate without picturing people. Maybe something, but it's not people or body. Do you think it's possible? Or I don't know, I just want to hear your comment because maybe, I think doctor also say that we have to masturbate because it's healthy. I don't know, but that's my question. Thank you. Oke, thank you, Bat. Dokter Lia, coba dong tolong dijelasin. My wife is a doctor.
Coba dong dijelasin, kalau nggak masturbate, emang sperm bisa crystallize? kayak stalaktit gitu kalau di gua-gua. Ya, ada beberapa sebab sumbatan yang mungkin terjadi. Ya, itu bisa organik, maksudnya emang ada kelainan organ, atau memang bentuk anatomis, ya, bentuk anatomis dari salurannya itu juga bisa terjadi. Tapi sebetulnya ya, kalau misalnya jawaban dokternya itu menjadikan apa namanya masturbasi sebagai terapi, iya sebetulnya logikanya sih bisa-bisa aja gitu maksudnya. Karena itu kan sepertinya kayak mengeluarkan sperm yang tadi dianggap menjadi sumbatan tadi. Tapi apakah itu terapinya? Bukan. Ya tentu saja itu harus dicari penyebabnya kenapa. Karena penyebabnya itu yang harus diterapi, bukan cuman kayak simptomnya doang lalu mencari jalan lain gitu untuk menterapi situasi itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus masturbasi, jawabannya tidak, karena itu tidak menyembuhkan. Yang harus dicari adalah penyebab kenapa itu terjadi, kenapa sumbatan itu terjadi. Nah, seringkali kadang-kadang juga pada laki-laki yang tidak disunat atau belum disunat, karena mereka juga tidak tahu bagaimana menjaga higiene dari penisnya, akhirnya itu juga mungkin terjadi. So, jawaban saya tapi memang sebagai dokter yang tidak menganggap masturbasi itu suatu kesalahan, suatu dosa, ya jawaban itu akan lebih, apalagi itu terdengar fun, terdengar jawaban anak masa kini yang namanya cowok, bukan masa kini, dari dulu juga begitu sih sebenarnya sih. Kayaknya ya udahlah, kenapa enggak juga gitu, toh lu happy dan akhirnya menyembuhkan gitu kan ceritanya. Tapi ya sebetulnya pasti nanti Riko bisa menjelaskan ada nilai-nilai moral yang mungkin harus dipikirkan, dan juga nilai-nilai psikologis, dan juga nilai-nilai sikap hati sebetulnya. Jadi kok bisa menerangkan lah soal itu, soal gimana on a split second kita bisa langsung maksudnya berubah, dan akhirnya kita juga nggak bisa menjaga kemurnian desire cowok, dan itu malah jadi emasculate seorang cowok, bukannya jadi justru membuat cowok jadi makin maskulin, tapi emasculate seorang cowok. Nanti biar Riko yang menerangkan. Tapi dari sisi kesehatan itu bisa, saya harus menempatkan semua itu bisa menjadi satu jalan, tapi tidak menyembuhkan. Tetap itu harus dicari kenapa. Gitu. Kalau memang masalahnya organik, ya organiknya yang diterapi dong, bukan dengan cara suruh dia masturbate. Misalnya ada kelainan anatomis, misalnya salurannya tidak berjalan lurus, tapi mungkin agak ada bengkok, bisa aja gitu, sehingga kemudian karena salurannya agak bengkok, jadi kemudian dia jalan keluarnya juga nggak lancar, dan akhirnya kemudian ada sumbatan di situ. Ya akhirnya saluran itu yang harus diterapi, bukan disuruh masturbate. Itu sih. Ya, dan saya rasa soal masturbate ini agak-agak overrated ya. Maksudnya yang nggak gitu-gitu amat juga sih. Maksudnya Tuhan menciptakan kita pasti dengan kemampuan untuk segalanya tuh alami. Cowok-cowok di sini juga kalian pasti tahu kalau produksi sperma itu terbentuk ya 3 sampai 5 hari. Jika kantong sperma itu penuh. Ya kalau kantong spermanya penuh, kemudian ada hormonal reaction, terus jadi gampang horny, ya wajar gitu. Tapi kan bukan terapinya, sikapnya kemudian jadi masturbate. Tapi bagaimana? Karena biarpun kalian nggak masturbate itu kan keluar sendiri kok. Yang namanya kemudian mimpi basah gitu kan, itu kan keluar sendiri kok. Jadi sebetulnya emang sudah ada channelnya yang setiap kali yang sudah disiapkan Tuhan untuk membuat tubuh kita mampu bereaksi secara natural, secara normal. Itu sih, Rick. Sisanya lu. Thank you, Julia. Oke. Iya, the problem with masturbating ya itu bukan cuman ada terletak di cara dia ngebayangin cewek gitu atau ngebayangin orang lain gitu, and then by doing that dia using others buat personal pleasure gitu ya, bukan cuman itu gitu. Tapi kalau kita baca di
kita kan familiar dengan istilah onani ya. Masturbasi itu kan istilahnya juga persamaannya onani. Kata onani itu kan diambil dari kitab suci, ada satu tokoh namanya Onan. Jadi si Onan ini zaman dulu itu kalau misalnya ada pasangan lalu belum punya anak, lalu suaminya ini meninggal, ini adiknya suaminya ini punya tanggung jawab buat membangkitkan keturunan buat istri kakaknya gitu, supaya nggak jadi celak keluarga. Nah si Onan itu jadi kakaknya meninggal, terus dia akhirnya mesti make love sama gantiin kakaknya gitu, sama istri kakaknya yang udah meninggal. Dan waktu lagi ngelakuin gitu sama si Onan itu, pas dia mau ejaculate, ditarik gitu. Jadi spermnya keluar di luar gitu, nggak di dalam. Gitu. Wah ini si Calvin ini apal banget nih soal Onan nih. Langsung keluar ayatnya Kejadian 38. Thank you bro. Jadi kalau kita baca tuh ya, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi in other words, ini kalau orang di soal seks orang suka bilangnya tuh coitus interruptus gitu, keluarnya di luar gitu. And hukumannya kalau kita baca di lanjutan ceritanya, hukumannya itu Onan dihukum mati. Gitu. Jadi hukumannya itu dia dihukum mati karena dia membuang spermanya di luar. Gitu. Jadi isunya itu bukan cuman soal using tubuh perempuan buat personal pleasure, tapi juga the fact bahwa sperm itu naturally diciptakan sama Tuhan itu untuk menjadi benih kehidupan dalam konteks suami dan istri. Sehingga di luar konteks suami dan istri, bukan purpose-nya sperm itu dibuang-buang lewat onani atau lewat masturbasi. When it happens, it is against God's law. Itu sebabnya bukan cuma soal mengimajinasikan cewek atau orang lain gitu, tapi juga by the fact that sperm itu tempatnya itu adalah di vagina istrinya waktu dia melakukan hubungan seks dengan istrinya. Waktu itu dilakukan di luar konteks itu intentionally, maka dia akan berdosa. Lain ceritanya kalau nggak intentionally, naturally, misalnya kalau dia mimpi basah, it's a different thing. Tapi ini kan yang memang dia pilih dan dia lakukan sendiri gitu. Jadi waktu itu dia lakukan dan dia lakukan itu intentionally, morally dia jadi bersalah. Bukan cuma soal imagination aja. Gitu bro. Menjawab pertanyaan, semoga. Oke, Koriko, thank you. Ya. Dulu juga sama, di sekolah juga, dulu juga begitu. Ada teman, tapi ini sih nggak ke dokter, ya ada temen aja, gara-gara datang masuk sekolah. Ditanya, lu udah pernah belum? Belum. Wah, lu geblek lo, gini caranya, harus diajarin. Udah diajarin 3 hari di follow up lagi. Gimana, udah belum? Jadi ini penyakit sekolah cowok semua. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Saya nggak punya pertanyaan, cuma saya mau sharing ini kind of like kesaksian nih. Jadi sebelum I get to the part, gue cerita sedikit background dulu. Jadi throughout my life, gue hari ini sampai hari ini udah usia ya 33 going on 34 gitu ya kan. Jadi up until at this point of my life ya, tuh gue itu sampai hari ini masih struggle dengan image. Jadi dengan penampilan ya, penampilan secara fisik gitu. Karena memang dari saya kecil, adik-adik saya tuh good looking, adik saya yang cewek cantik, adik saya yang cowok ganteng gitu. Dan my parents ya definitely semua orang bilang they are good looking gitu. And kenapa sih gue yang dilahirkan sampai penampilannya agak beda dikit lah ya gitu. Ya jadi itu dari gue SD aja udah kayak dipanggil babi lah, jelek-jelek gitulah sama teman-teman kelas. Sampai SMP, my classmates decide to have a kontes kecantikan gitu. Jadi ini gue beneran, gue gak bohong. Jadi waktu gue SMP itu satu angkatan cewek jadi satu angkatan tuh cewek itu gak formal ya by the way. But then again ternyata itu sudah ritual setiap anak SMP. Waktu itu saya SMP kelas 3 ya. Jadi semua orang itu di rating, semua cewek di satu angkatan itu di rating. Ada ranking per kelas, ada ranking
per angkatan. Guess what? Gue satu angkatan top 5 from bottom. Kelima dari bontot. Di kelas gue yang paling jelek. Oke. Nah, itu ya dan itu aja dia dari sana sih, jadi dari gue kecil aja udah merasa wah kok dari semua orang itu kayak they don't think that I'm pretty, that's okay. Tapi mulai beranjak remaja itu kan kita kan secara emotionally very sensitive ya kan. Terus and then the bullying came about because of my penampilan yang like this, you know. And then after that, basically throughout my teenage years itu, my teenage years itu lumayan suram sih. It's like, sorry bentar, gue agak agak suram karena people don't look at me the way I am. Kayak there was even once upon a time kayak prom night gitu ya kan. So my prom partner, dia pernah bilang ke gue gitu, actually lu itu orangnya asik banget, I really like you, tapi lu nggak cantik aja gitu. Kalau cantik gue udah ask you out gitu. So then again I've been struggling with penampilan. Dan by the way gue kan originally dari Medan, and it's like people there are very cetek banget loh, they are very shallow, everything is about penampilan gitu. And jadi gue habis kuliah, gue udah kuliah, I got out from the toxic environment. Life in United States orang kan lebih terbuka gitu ya kan, jadi they don't judge you by your appearance. Itu gue udah and then I came back home 5 years ago. I had a reverse culture shock di mana kayak teman-teman, not just teman-teman gue loh, kayak teman-teman dari nyokap gue itu kayak mereka melihat gue itu kayak, iya anak kamu ini ya udah mepet 30 kok masih belum punya pacar, itu sih dia jelek sih, lu coba deh bawa dia ke Korea buat operasi plastik gitu. That I kid you not, man, gue gak bohong. Nah itu and I think gue sempat consider si operasi plastik, gue sempat nanya-nanya gitu ya kan, like what's the, I just realized my video off. So, nah I mean like I was interested in plastic surgery gitu, and truth to be told, harga plastic surgery di Korea itu actually very enticing because price-wise tuh nggak mahal gitu. And so many of my friends have done it, and they look amazing. It's so natural. And I thought, you know what, gue mau juga gitu. Tapi in the end, I thought, kalau misalnya gue pergi operasi plastik, so what gitu. I'm not saying that people who have done operasi plastik tuh nggak bagus. It's if you want to do it, go for it gitu. Misalnya if you have something to fix, go for it gitu ya kan. Cuman gue ngerasa, to me personally, kalau misalnya even if gue pergi operasi, I don't think it's going to it's not going to help with my confidence juga gitu loh. So you know what, screw that man, for the lack of better words, screw that shit yo. Jadi and one day temannya mamaku ada satu, puji Tuhan orangnya Katolik juga, so gue diajak nih di Delhi Tua, di Sibilu-Bilu, about 1 hour away dari Medan, itu ada pertapaan Karmel, Suster Karmel nih. Nah, so jadi temannya mama aku ini, dia ngajak aku ke sana, aku didoakan sama salah satu kepala susternya. Si susternya, aku cuma minta didoakan, aku nggak cerita, pokoknya I did not tell her mau didoakan apa secara spesifik. Susternya cuman lay her hands on my head, dia doa, terus dia kasih aku satu ayat. Ups, aku lupa ayatnya. Tapi intinya yang Mazmur, dia di Mazmur agak belakang-belakang punya yang isinya you are knitted in your mother's womb itu. Itu gue beneran gue beneran sampai merinding sih gue. Dan di sana I keep praying about it, dan di sana gue juga dapat pencerahan ya, to get out of Medan gitu. I feel like
kalau gua by me staying in Medan, the environment is being toxic, you know, like everyone is judging each other by appearance. Semuanya pokoknya kalau berkumpul, mau lu kumpul sama cewek atau sama cowok, sama yang tua, sama yang muda, semua itu cuman gosipnya, tuh siapa kok jelek ya, tuh siapa kok sumbingnya, tuh siapa hidungnya pesek, yang kayak gitu loh. Ngomongnya nggak mutu banget intinya. Sorry for bitching, but intinya itu yang setelah gue didoakan, gue tiba-tiba jadi ada dorongan untuk ke Jakarta, untuk nyari kerja di Jakarta. I move here and puji Tuhan semuanya, I feel like my mental health has been so much better. And gue to be honest, dulu because I was in that kind of environment, gue akan mingle with that kind of people, jadi gue tuh kerjanya juga jadi judgmental, ngeliat orang tuh first thing first, gue ngejudge orang dari appearance dulu. Dan sekarang setelah gue move to Jakarta, ya memang sih it sucks sih, gue di sini because of PSBB, because of COVID, I'm stuck at home alone, keluarga gue semua di Medan gitu, you know. Tapi gue bersyukur juga gue get out of the toxic environment gitu loh. Dan di sini gue ngerasa di Jakarta, I'm sure di Jakarta pasti ada juga orang yang shallow, yang very judgmental sama penampilan, but so far things have been good. Gue di Jakarta udah lebih dari 1,5 tahun, dan gue ngerasa orang-orang yang gue ketemu itu semuanya ya tidak shallow. Dan they look at you, mereka nggak lihat, lu cewek udah tembus usia 30-an, tapi lu masih belum berpasangan, belum married, belum punya keluarga. Mereka nggak kayak, what are you doing with your life? You're wasting your pabrik lu, bentar lagi 6 tahun lagi bakal tutup. Enggak sih, mereka nggak lihat lu that way gitu. Dan ya, gue berterima kasih juga sih itu sama temennya mamaku yang ngebawa gue ke pertapaan Karmel itu. So ya itu aja sih aku mau sharing itu ya, moments dimana gue merasa kayak ya itu merinding banget sih itu. Ya dengan nggak dicerita apa-apa, Suster Karmelnya ngasih aku 1 ayat itu. Mas, bentar ya. Oh, Mazmur 139 ayat 13. Oh ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya sorry ya, ketahuan aku bukan orang yang baca Bible setiap hari. But ya itu sekian sih, aku mau sharing aja gitu. So Thank you for sharing, Tiff. Thank you for being hari ini rame. Tapi ya while we were on this topic, so I thought ya aku mau sharing juga lah gitu. Thank you for sharing, Tiff. Thank you. Thank you. Tanganku dingin. Tapi tadi yang si Tiffany lakuin tuh penting banget loh. Maksudnya if you have the opportunity to get out of toxic environment, itu penting banget loh. Karena environment kita tuh seringkali sangat mempengaruhi the way we think of ourselves gitu loh. Jadi kalau memang, nggak semua orang punya the luxury untuk bisa keluar dari that kind of environment, mungkin karena situasi hidup yang berbeda-beda gitu ya. But then I think if you have the chance, have the opportunity, and you can actually do it, I think it's really a good move gitu loh. Karena kadang-kadang staying in the same environment yang toxic itu memang nggak ada habisnya gitu. And then kita akhirnya makin lama spiraling down, makin lama makin negatif gitu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi, I think it's really good. Tapi itu, it's so mean, man. Bikin ranking, scoring 1 kelas by appearance, it's crazy, man. Right, and my sister itu dia pokoknya yang masuk top 10 gitu lah. Jadi bayangin gue sebagai cicinya gimana gitu loh. That kind of feel. Mungkin, sorry kalau menyela, tapi gue tuh heran gitu, kenapa orang-orang kayak lihat lu terus bilang lu nggak cantik gitu loh. Kayak dari sini kayak gue lihat tuh lu cantik gitu loh. Maksudnya kayak mungkin tuh kayak beautiful or not itu bukan masalah fisikal juga ya, tapi maksudnya mindset juga gitu. Jadi kayak gimana ya, maksudnya kayak kalau menurut gue sih kayak beautiful itu mungkin accept you as you are gitu. Maksudnya jadi kayak menerima semua
apa ya, kelebihan dan kekurangan lu gitu, maksudnya, dan berani being vulnerable to other people juga mungkin. Gak tau sih, kayak gue lihat tuh kayak nggak ada yang salah dengan diri lu gitu loh. Mungkin Beneran. waktu ya memang gue waktu dulu itu ya agak ya gue lebih lebar, you know. But then again, like I have other friends yang juga like agak berat loh badannya, dan ya rankingnya nggak sansur gue gitu. Dan juga ya maybe back then gue juga orangnya agak preman juga ya. Maybe that I'm giving myself benefit of doubt. Gue dulu orangnya ya agak ya masih agak preman sih sampai hari ini juga. And juga ini sih like I think mungkin waktu kita kecil we look at people like maybe just dari appearance saja, that's it, and that's about it gitu. Kita mungkin kita belum ada maturity untuk melihat orang beyond the appearance gitu ya. Kenapa lagi kayak you know like dulu waktu zaman SMP or zaman SMA itu like teman gua yang kanan kiri itu semuanya dikejar cowok kayak atau dipacarin kayak, and then I'm like gue pathetic banget gitu loh. Dan gue sendiri sih, gue juga I personally have gue sendiri juga ada persepsi, misalnya ada beberapa orang, ini orang kok tampangnya agak kurang ya, jelek lah gitu, apa matanya jatuh for example, I don't know contohnya. Tapi later on the longer I know this person, actually this person tuh karismatik banget, orangnya charming banget gitu loh. And kan kita sekarang, I mean like we have the maturity to see someone beyond the appearance gitu, beda dengan waktu kita kecil gitu, or you know beda dengan orang yang, sorry again for the lack of better words, tidak semua orang itu wawasannya luas. Jadi kayak can you imagine kayak gue gak bermaksud untuk menghina orang ya, cuman kayak some people tuh memang not as blessed to have that exposure, jadi mereka tuh ngelihat orang itu cuman very superficial gitu. And ya tuh unfortunately mereka cuma bisa ngelihat orang sebatas appearance saja gitu loh. Iya, physical appearance harusnya nggak semuanya gitu as a whole human. Right. Gitu. And sadly speaking, gue sampai hari ini masih ada teman, I don't even want to consider orang-orang ini teman, cuma kayak acquaintance saja. They just want to befriend people yang keren, yang badannya seksi, yang pinggangnya kecil, yang boobsnya gede, yang rambutnya panjang, beach waves, and that kind of people gitu loh ya kan. So be it, birds of a feather flock together. Dan itu juga sih I feel like daripada gue, I try to get into their circle, I want to be, gue mau happening, gue mau you know like get into the same groupies as them. Never mind, I'm just going to be myself, and also I feel like gue pindah ke Jakarta juga, I naturally attract teman-teman yang frekuensinya sama, yang berwawasan luas gitu, and those that are intellectually challenging, dan orang-orangnya bukan yang ngejudge lo gitu. I mean, gue di Medan ada teman juga, gak banyak, dikit banget teman gue di Medan, because ya orang yang frekuensinya sama kayak gue juga gak banyak. Dan puji Tuhan juga gue I meet this group JP tuh gitu. Dan walaupun gue baru beberapa kali participate, and I've only known a couple of people here, and I'm already starting to feel like I'm a part of this family gitu. Thank you so much. Thank you, Dev. Thank you also for sharing. Yeah. Thank you, Dev. Thank you semuanya. Gue ngerti banget gitu. Sorry. No, it's okay. Jadi, sorry, sekarang udah a bit late. Jadi, we're gonna end the session tonight. Mungkin if you guys have more questions, 2 minggu lagi Koriko datang lagi kok. Jadi you guys can write down your questions and ask him in 2 weeks. Mungkin Koriko mau bantu kita tutup dengan doa dulu. Boleh. Thank you. Sure. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you buat yang semua yang nanya, yang sharing. Kita akan satukan semuanya di dalam doa. Yuk, mari kita tundukkan kepala.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau juga Allah yang mengenal hati kami yang paling dalam, Tuhan. Engkau yang tahu setiap insecurities yang kami miliki di hati kami yang terdalam. Engkau yang tahu, Tuhan, setiap luka-luka yang kami alami, atau situations in our life, Tuhan, di mana kami mengalami diri kami torn to pieces karena image yang gak sesuai dengan harapan orang-orang di sekitar kami, atau the fact that we probably have rejected ourselves. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini dan mempersembahkan, menyerahkan, mempercayakan ke dalam tangan-Mu semua situasi ini, semua keadaan hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah menciptakan kami indah, Engkau juga yang sanggup untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan, piece by piece, and make us whole again in your love. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang terus-menerus mengajak kami berjalan bersama dengan-Mu, sehingga dalam perjalanan kami dengan-Mu, kami terus-menerus mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, sehingga kami juga sanggup untuk mencintai seperti Engkau mencintai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua di tempat ini, biarlah malam hari ini Tuhan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan boleh mengalir berlimpah-limpah di dalam hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Koriko, terima kasih juga Cilia untuk sharingnya. Sekarang saya mau ada announcement dikit sih, kalau dari Koriko dan dari Cilia udah kemalaman, pengen leave, silakan, tapi yang lain tolong stay bentar. Jadi untuk minggu depan, we have Bible Fellowship at same time, 7:40. Terus 2 minggu lagi di tanggal 10 September, we have our final session with Koriko. Koriko udah tahu nggak topiknya apa? Atau masih... Oh, minggu lalu kan, 2 minggu lalu, I promised to share about my journey keluar dari addiction, porn, and... Oh, okay. Oh, so that will be fun, guys. In 2 weeks, Koriko will be sharing about his addiction. Jadi, please come and tell all your friends about it. I think that's a problem that a lot of us actually suffer from. So it will be good to hear somebody sharing an experience on how he overcome his addiction. Terus tanggal 17, bentar ya, ini kayaknya tanggalnya salah. Jadi tanggal 17 September dan tanggal 24 September itu ada Bible Study sama Romo Andang. So it's 3rd September, 10 September, 17 September, dan 24 September. And lastly, kita ada kolekte dikit. Jadi for those of you who wish to help support our activities, boleh transfer ke nomor rekening ini. That's it sih. Thank you everyone for spending time with us tonight. Thank you also for those who shared and those who participated. And have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Cilia. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.